Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Dan hari ini tim nasional kita, tim U23 yang bertanding kemarin di final Piala AFF U23 di Provinsi Rayong. Dan kita tahu bersama kita kalah dalam adu penalti 6-5 melawan Vietnam, itu akan kembali ke Indonesia, tepatnya akan mendarat di Jakarta. Dan kita tetap harus mengapresiasi perjuangan dari Alfreandra Dewangga dan kawan-kawan selama berlangsungnya Piala AFF U23 di Thailand. Dan kita sudah bisa melaju ke babak final, walaupun memang hasilnya tentunya sangat mengecewakan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak jadi juara, itu saja. Namun kalau melihat dari perjuangan ini perlu untuk diberikan acungan jempol. Ya, sayang memang kita kalah dalam adu penalti, ini faktor keberuntungan yang ada, tapi dalam permainan di lapangan kita menunjukkan semangat juang yang tinggi, tampil gagah semua pemain-pemain. 120 menit dilewati melawan Vietnam, ya tidak mudah memang, karena kita tahu bersama Vietnam adalah juara bertahan dan mereka menggebuk habis Malaysia, tim yang mengalahkan kita 2-1 di fase grup B, dan Malaysia tak berdaya sama sekali, kalah dengan 4-1 dari Vietnam. Bahkan di babak pertama Malaysia sudah ketinggalan dengan 3-0, namun kita itu bermain sangat baik. Ada beberapa momen, beberapa peluang yang mestinya menjadikan gol, dan salah satu pahlawan kita tentunya adalah penjaga gawang Hernando Ari yang menahan penalti ya di babak pertama dari Nguyen Quoc Phuet setelah ada pelanggaran yang dibuat oleh Dewangga terhadap Nguyen Min Chuong ya di sana, dan wasit menunjuk titik putih, tapi Hernando Ari membaca pergerakan dari Nguyen Quoc Phuet ini, salah satu pemain di lini serang terbaik yang ada di Vietnam, dan dia bisa terbang ke kanan untuk menepis tembakan pemain Vietnam tersebut. Kalau tidak berhasil atau ini terjadi gol, saya pikir Vietnam sudah menyelesaikan pertandingan di babak pertama dengan kemenangan 1-0, dan mereka pertahankan di babak kedua, dan hasilnya tetap 1-0, tidak ada perpanjangan. Tapi kita juga mendapatkan banyak peluang. Ada Rifki Dwi sana, ada Sananta tembakan kena Mistar, ada tandukan dari Ferrari, ada beberapa momen. Nah, dalam adu penalti ya kita bisa melihat, kita tahu bersama kemarin sudah menyaksikan lewat tayangan di SCTV ya, tayangan langsung. Itu 5 penendang kita dan 5 penendang Vietnam semua masuk. Ya, kita ada dimulai dengan Alfreandra Dewangga sebagai kapten ke-11, Arkan Vicky yang ada di sana, ada Frankie Misa, kemudian Kelly Stroyer dan Ramadan Sananta, dan kemudian Hernando Ari yang menjadi pahlawan di permainan ketika menahan penalti dari pemain Vietnam ini gagal mengeksekusi penalti karena terlalu pelan tembakan Hernando Ari. Memang kelihatan dia sangat capek, sangat lelah, karena beberapa kali juga dia harus dibantu oleh tim medis ya, karena mungkin mengalami masalah, ya bisa saja mungkin kram, tapi dia masih bisa mengambil tendangan penalti. Ini tentunya sudah dipikirkan dengan matang oleh STY, karena menurut STY kenapa dia disuruh ambil penalti, dalam latihan-latihan Hernando Ari bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan dia belajar, jadi bukan asal tunjuk. Sementara pemain lain yang ada di lapangan yang mestinya bisa mengambil, mungkin ada Robi Darwis, ada Kadek, sana ada Ferrari, ada Haikal, ada Esal Sahrul, ini kan semua bisa mengambil penalti, tapi mungkin mereka tidak berani, tidak pede, tidak percaya diri untuk bisa mengeksekusi penalti. Ya, tidak sama dengan 5 penendang Indonesia pertama, tapi Hernando Ari akhirnya harus mengambil itu, dan memang kelihatan sekali ya, terbaca. Tapi apapun itu kita tidak boleh menyalahkan tentunya kepada Hernando Ari ya untuk dia gagal, karena dia, saya pikir ini the best ya, kiper yang tampil luar biasa sepanjang pagelaran Piala AFF U23. Dia tampil oke, terutama dalam pertandingan di semifinal melawan Thailand. Kita menang tentunya dengan 3-1, dan kemudian kita tampil di final, dan dia melaksanakan 2 pertandingan ini dengan luar biasa. Dan saya pikir dia sudah menunjukkan kemampuan terbaik dia. Makanya tidak salah STY mengambil dia untuk ada di tim senior juga. Dan pemain dengan tinggi 177 dan berusia 21 tahun ini, yang saat ini sekarang bermain di Persebaya Surabaya, ya pantas untuk kita jadikan atau saya sebut sebagai salah satu pemain terbaik. Di samping mungkin ada Arkan Fikri yang tampil oke, Alfreandra Dewangga juga yang tampil baik ya. Semua pemain Indonesia sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya. Perjuangan kalian itu luar biasa ya. Ini saya bisa
akui ya dalam terutama di semifinal dan final dengan keterbatasan pemain yang dimiliki oleh STY. Kemudian juga tidak sampai seminggu persiapan ini, mungkin hanya 4 hari persiapan kita menuju ke Piala AFF dengan masalah demi masalah yang dihadapi oleh STY. Di antaranya kita tahu bersama ada beberapa klub yang tidak mau memberikan pemainnya ya ke tim nasional. STY harus berangkat dengan pemain seadanya ya di Piala AFF ini. Kemudian di finalis sudah hanya punya 16 pemain saja, ya ditambah dengan mungkin 3 kiper. Dan dalam pergantian pemain kita tahu bersama kan, Frankie Misa udah masuk, Sananta udah masuk di babak kedua, Kelly Schroyer, Esal Sahrul yang masuk di babak kedua, sehingga dia memang tidak punya pilihan lagi untuk bisa memasukkan pemain-pemain karena keterbatasan itu. Tapi apapun yang harusnya kita harus tetap mendukung STY ya, kita terutama dengan tim nasional kita, karena kita akan berangkat ke sana tanpa target. Makanya tidak diberikan target apapun oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nah, kalau kita sudah sampai di final, ini kan bagus untuk kita. Dan bagi Hernando Ari, menurut saya sekali lagi, jangan menangis. Ya, Anda itu harus menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Indonesia saat ini. Dan masa depan Anda masih baru 21 tahun. Ya, jadi banyak. Dan di tim STY ini, ada sekitar, kalau nggak salah, ada 10 pemain yang rata-rata tuh berusia 20 tahun. Jadi memang masa depan sangat baik. Dan ini juga bisa diambil oleh Indra Safri untuk persiapan ke Asian Games. Ya, siapa tahu mereka akan dilihat, dan pasti ada sebagian besar juga akan diambil oleh STY untuk persiapan di tim U23 ya, yang kita dimana akan tampil di Solo di Stadion Manahan pada September nanti, karena kita tahu tanggal 9 kita akan bermain melawan Cina Taipei, tanggal 12 melawan dengan Turkmenistan, dan diharapkan, dan ini menjadi target utama bagi Erick Thohir tentunya sebagai ketua umum, kita harus lolos. Tapi sebelum itu STY akan memimpin tim senior dulu di Gelora Bung Tomo di Surabaya untuk menghadapi Turkmenistan senior. Jadi kita akan lihat nantinya, ini momen-momen penting dari Hernando Ari. Ini penjaga gawang yang perlu untuk kita support. Jadi Hernando Ari maju terus. Anda harus tetap semangat ya. Nggak udah buang jauh-jauh, itu sudah lewat kemarin ya. Ya, boleh kecewa memang, tetapi sekarang kita harus bisa menatap ke depan ya. Tetap masyarakat Indonesia memuji kalian. Perjuangan kalian sudah yang terbaik yang kalian lakukan di Piala AFF ini ya. Kita akan lihat bagaimana momen-momen ini dia ya, Dewangga ya, Nguyen kuat fit tembak dan dia mengarahkan badannya pada sasaran yang tepat yang kita bisa lihat. Itulah Hernando Ari. Itu dia, kita bisa melihat ya, seorang Hernando Ari. Dan ini momen-momen di mana Indonesia ada beberapa peluang ya. Nah, ini luar biasa memang. Bagaimana Sananta tembak kena mistar, kita akan lihat juga. Ada Dewangga. Ini tembakan dari Beckham Putra. Kita bisa melihat Hernando Ari lagi-lagi menggagalkan sepakan ya, tembakan dari pemain-pemain Vietnam di laga ini. Ini dia. Ini tembakan Sananta yang menerpam mistar gawang. Kalau ini juga masuk, saya pikir beda akan lain dan kita bisa menang. Ini adu penalti. Sananda luar biasa. Hernando. Taibadat. Hernando tadi gagal ya dalam eksekusi sebagai orang ke-6, dan Taibadat penjaga gawang ini dia tadi penjaga gawang dari Indonesia gagal menghadang tembakan dari Taibadat, terutama Hernando Ari, dan Vietnam menang dengan 6-5. Usai juga perjuangan kita di Piala AFF, tetapi tetap Anda menurut saya sudah berjuang luar biasa, fantastis ya. Kalau juara memang ini paling bagus tentunya, tapi itu saya bilang sudah yang terbaik Anda bisa lakukan. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.